Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya Jadok Filistin di channel Pales. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang husbandry. Oke, jadi langsung saja saya akan mulai. Oke, pengertian dari husbandry. Pengertiannya adalah peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan memelihara hewan ternak untuk mendapat manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakan diantaranya sapi, ayam, kambing, domba, dan babi. Hasil peternakan diantaranya adalah daging, susu, telur, dan bahan-bahan pakaian seperti wool. Selain itu, kotoran hewan dapat menyuburkan tanah dan tenaga hewan dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan untuk membajak tanah. Hal-hal yang termasuk kegiatan berternak diantaranya pemberian makanan, pemulihan atau pengembangbiakan untuk mencari sifat-sifat unggul, pemeliharaan, penjagaan kesehatan dan pemanfaatan hasil. Peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan ekstensif atau intensif. Dan terdapat juga peternakan semi intensif yang menggabungkan keduanya. Dalam peternakan ekstensif, hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri. Kadang di lahan yang luas dan kadang dengan pengawasan agar tidak dimangsa. Dalam peternakan intensif, terutama peternakan pabrik yang umumnya di negara-negara peternakan intensif, terutama peternakan pabrik yang umum di negara-negara maju. Hewan dikandangkan dalam gedung berkepadatan tinggi. Makanannya juga di bawah dari luar. Dan kehidupan diatur agar memiliki produksi dan efisiensi tinggi. Oke. Di sini ada cara kerja husbandry bit. Yang pertama, alat yang menciptakan pergerakan udara di dalam kandang. Ini terdapat dua jenis, yaitu exhaust fan dan blowing fan. Exhaust fan untuk menyedot angin dan blowing fan untuk meniup angin. Exhaust fan digunakan pada kandang closed house karena daya dorong blowing fan yang terbatas. Jadi biasanya ini yang Anda lihat tuh di kandang-kandang ayam, pokoknya kandang-kandang hewan-hewan yang bau. Jadi biar ya baunya itu keluar seperti itu. Oke, lanjut. Dan yang kedua adalah alat berukuran 30 x 30 cm ini berfungsi untuk memudahkan proses peternakan ayam dalam budidaya. Namun dari jarak jauh yang tersambung dengan smartphone peternak, sehingga dapat terkait kondisi kandang maupun otomasi di dalamnya bisa diketahui peternak secara real time atau waktu nyata. IoT Microclimate Controller akan membantu peternak dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara berkelanjutan. Oke, lanjut. Kelebihan dari husbandry. Contoh, sapi. Kelebihannya adalah dapat dipelihara dari skala usaha kecil sampai besar. Mudah beradaptasi dengan lingkungan walaupun panas ataupun dingin. Selanjutnya adalah kekurangan dari husbandry. Contohnya adalah sapi. Kekurangannya adalah
relatif butuh modal dan lahan yang cukup besar bila diusahakan sebagai pers, pakan atau hijauan, tergantung dengan musim. Oke, selanjutnya adalah dampak positif husbandry. Yang pasti banyak pekerja jadi lebih efisien di bidang pertanian. Saja kita bisa menghemat air, pupuk, herbisida, jumlah tenaga kerja, dan lamanya waktu bekerja di ladang. Datang dari sensor, diolah dengan software untuk membuat keputusan jitu. Imbasnya, produktivitas meningkat, panen bukan hanya lebih banyak, tetapi juga lebih berkualitas, dan harganya jualnya naik. Petani bisa hidup lebih layak, bahkan sangat sejahtera. Hal positif lainnya adalah lingkungan hidup lebih bersih. Petani bisa menghemat berherbisida sampai 90%, sehingga tidak ada yang terbuang percuma dan membahayakan tanaman lain. Penegakan hukum lebih mudah sebab penyebabkan polusi akan ketahuan. Kendaraan dengan asap di atas ambang batas bisa diketahui dan ditindak. Begitu juga pabrik pembuang limbah. Dan itu adalah dampak positif dari husbandry. Selanjutnya adalah dampak negatif dari husbandry. Karena salah satu dampak IoT adalah efisiensi, maka tenaga kerja tidak terampil dalam pihak pertama yang akan kehilangan pekerjaan. Otomatis di pabrik menahan PHK yang sangat banyak. Besarnya pengangguran bisa menimbulkan masalah kesejahteraan dan keamanan. Karena andalan IoT adalah data, maka data menjadi sangat bernilai. Data bisa digunakan untuk mengungkap berbagai informasi yang selama ini tersembunyi. Pengusaha dan penguasa dimanapun pasti menginginkannya. Akibatnya, pencurian dan pembobolan data akan makin marak. Data bisa bocor atau disalahgunakan. Akibatnya, privasi sulit dijaga. Oke, dan itu adalah dampak negatif dari husbandry. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.